Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi ofisial. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu. Pada minggu pagi ini, edukasi ofisial memberikan info penting bagi pelamar PPPK 2022. Namun, pada pagi hari ini kita akan membahas tuntas dikhususkan prioritas kedua dan ketiga. Dan Bapak Ibu, bagi yang masuk ke prioritas kedua dan ketiga, segera lengkapi data-data Bapak Ibu, yaitu di info GTK dan di SIM PKB Bapak Ibu atau di data Dapodik Bapak Ibu. Karena Panitia Seleksi P3K tahun 2022 khususkan di prioritas 2 dan 3 akan mengecek data Bapak Ibu di info GTK maupun di data Dapodik Bapak Ibu. Oke ya, supaya kita semua bisa terpanggil dan memenuhi syarat pada seleksi P3K di tahun 2022 ini. Mari kita lihat yaitu surat edaran yang terlebih dahulu untuk prioritas kedua dan prioritas ketiga. Oke, kita lihat surat edarannya terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita melengkapi data-data kita yaitu di info GTK maupun di SIM PKB atau data Dapodik kita Bapak Ibu. Di sini pada paragraf kelima surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Menpan RB yaitu tentang seleksi prioritas Bapak Ibu. Pada pasal kelima Bapak Ibu bisa membuka yaitu surat edarannya Bapak Ibu ya. Di sini tentang seleksi prioritas. Pada tahun 2022 ini pemerintah atau PAN RB yaitu akan menyeleksi dikhususkan yaitu pada prioritas pertama dan pada prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu. Pada pasal 32 ayat 1 yang mana seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil yaitu seleksi pada tahun 2021 kemarin. Artinya untuk prioritas 1 ini Bapak Ibu sudah tidak dites atau sudah tidak mengikuti seleksi kompetensi lagi Bapak Ibu. Namun dengan catatan Bapak Ibu perlu diketahui yang mana seleksi kompetensi pada ayat kedua Bapak Ibu, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu terdiri dari kompetensi 1 dan seleksi kompetensi kedua. Oke. Dan ayat yang ketiga yaitu dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu pada prioritas 1 tadi Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi kedua yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A-nya adalah apabila pelamar memilih jabatan yang sama, artinya ini Bapak Ibu, apabila pelamar memiliki jabatan yang sama atau instansi yang sama, maka seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi kedua ini dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai tertinggi ya, dengan menggunakan nilai kompetensi tertinggi. Jika Bapak Ibu pada kompetensi yaitu seleksi kompetensi 1 nilainya lebih tinggi dibandingkan kompetensi kedua, maka nilai yang dipakai adalah nilai kompetensi yang pertama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu melamar pada jabatan yang sama atau instansi yang sama Bapak Ibu. Berikutnya, dan jika Bapak Ibu yaitu memilih jabatan yang berbeda ya pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi kedua, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan, ingat Bapak Ibu, dengan menggunakan nilai akhir ya pada seleksi kompetensi kedua. Artinya, jika Bapak Ibu pada seleksi kompetensi 1 Bapak Ibu memilih jabatan yang berbeda dengan seleksi kompetensi kedua, maka nilai yang digunakan atau nilai yang dipakai adalah nilai kompetensi yang kedua Bapak Ibu. Dikarenakan Bapak Ibu yaitu memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan 2. Dan kali ini kita akan kupas tuntas
yaitu khusus ya, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas kedua Bapak Ibu ya, dan bagi pelamar prioritas ketiga Bapak Ibu. Oke, di sini apakah prioritas kedua dan prioritas ketiga ini akan diseleksi atau akan mengikuti seleksi kompetensi lagi? Maka jawabannya adalah tidak ya. Prioritas kedua ini dan prioritas ketiga ini tidak akan mengikuti seleksi kompetensi lagi Bapak Ibu, melainkan dilakukan dengan menilai kesesuaian Bapak Ibu. Oke, apa itu? Yang pertama dilihat dari kualifikasi akademiknya Bapak Ibu. Oke, yang pertama dilihat kualifikasi akademiknya. Yang kedua dilihat dari kompetensinya Bapak Ibu, kompetensi Bapak Ibu. Dan yang ketiga dilihat dari kinerja. Dan yang keempat yaitu dilihat dari pemeriksaan latar belakang atau background check Bapak Ibu. Oke, untuk poin A ya, poin A sampai poin D ini dikhususkan bagi pelamar prioritas kedua dan bagi pelamar prioritas ketiga. Apa yang perlu Bapak lengkapi? Apa yang perlu Bapak ketahui tentang kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, pemeriksaan latar belakang atau background check? Bagaimana caranya panitia untuk menyeleksi ini? Mari kita lihat, yaitu pembahasannya berikut Bapak Ibu ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, supaya kita perhatikan, yaitu khusus prioritas kedua dan ketiga. Apa yang perlu Bapak lengkapi? Yang perlu Bapak lengkapi adalah data Bapak Ibu di Info GTK dan di SIM PKB atau di Dapodik Bapak Ibu perlu diketahui. Kita lihat Bapak Ibu. Oke. Langkah pertama. Oke ya Bapak Ibu ya, kita tandai Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terpenting. Yaitu langkah pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini ada nomor 1, langkah pertama, silakan Bapak Ibu buka info GTK masing-masing Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak Ibu buka info GTK masing-masing ya. Setelah Bapak Ibu sudah membuka info GTK, maka perlu Bapak Ibu ketahui di sini ada namanya periode Bapak Ibu ya. Periode Januari sampai Juni 2022. Artinya data Bapak Ibu sudah diupdate, yaitu pada periode Januari 2020, Januari sampai Juni 2022. Ini wajib Bapak Ibu. Jika data Bapak Ibu belum diupdate, maka Bapak Ibu tidak akan terpanggil atau tidak termasuk ya dalam seleksi nanti Bapak Ibu. Oke, setelah itu apalagi yang perlu Bapak Ibu ketahui? Yang perlu Bapak Ibu buka adalah silakan buka ya, setelah Bapak Ibu lihat tadi sudah periode Januari Juni 2022. Setelah itu Bapak Ibu silakan login ya menggunakan SSO Bapak Ibu. Setelah menggunakan SSO nanti akan keluarlah tampilan seperti ini Bapak Ibu, yaitu data PTK dan aplikasi Bapak Ibu. Ini data kita di Dapodik ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti cek biodata ya. Klik ya, setelah itu klik biodata. Setelah nanti Bapak Ibu klik biodata, nanti di bawah ini akan ada namanya identitas dan seterusnya atau biodata Bapak Ibu di Dapodik. Apakah data biodata Bapak Ibu di Dapodik sudah lengkap? Mari kita cek. Seperti apa bentuknya nanti? Oke, seperti tayangan lembar kedua Bapak Ibu, yang bagian kedua. Bagian kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah, perhatikan sini Bapak Ibu, yaitu kapan Bapak Ibu update terakhir di Info GTK. Ini perlu diketahui. Nanti kapan Bapak Ibu update data Bapak Ibu itu akan keluar di sini Bapak Ibu. Di sini sengaja kami sensor Bapak Ibu ya, karena ini data orang, tidak perlu ditayangkan. Berikutnya NUPTK. Apakah NUPTK Bapak Ibu valid ataukah ditemukan? Ya, nanti akan keluar di kolom sebelah sini. Setelah itu nama, tanggal lahir, nomor induk kependudukan. Oke. Nomor induk kependudukan ini apakah sudah terkoneksi di Dukcapil Bapak Ibu? Ya, ini penting Bapak Ibu. NUPTK ini juga apakah sudah valid atau belum? Sedangkan nomor induk kependudukan apakah sudah terkoneksi di Dukcapil Bapak Ibu? Setelah itu jenis PTK-nya Bapak Ibu. Ya, setelah itu berikutnya nanti akan dicek seperti ini Bapak Ibu. Nama, status kepegawaian, nomor SK pengangkatan, TMT SK pengangkatan, sumber gaji,
ya status passing. Sampai nanti di sini Bapak Ibu ada ijazah Bapak Ibu, ya. Nama ijazah terakhir apa, jurusannya apa, perguruan tinggi S1-nya apa Bapak Ibu. Setelah itu nama sekolah induknya, status validasi. Status validasi ini bagaimana Bapak Ibu, diakui atau enggak, atau valid atau tidak, ya. Setelah itu jumlah terdeteksi ada berapa sekolah yang selama ini Bapak ampuh, artinya seperti itu, ya. Oke, jadi uraian mengenai tentang kapan Bapak Ibu update sampai ke jumlah terdeteksi sekolah induk itu semua harus sudah valid Bapak Ibu. Jika ada salah satu data Ibu yang tidak valid, maka Bapak Ibu tidak termasuk nanti dalam seleksi P3K tahun 2022. Berikutnya apa Pak? Kita lihat yang ketiga. Oke, di sini kan sudah jelas, yaitu mengenai tentang status NUPTK. Karena NUPTK itu sangat penting Bapak Ibu, ya, perlu Bapak Ibu ketahui. Status NUPTK pada database. Apakah NUPTK Bapak Ibu ini sudah masuk ke database arsip NUPTK pusat? Oke, di sini nanti sudah jelas Bapak Ibu. Oke. Apakah pertama NUPTK Bapak Ibu, NUPTK Bapak Ibu apakah ditemukan? Jika nanti ditemukan maka akan keluarlah di kolom sebelah kanan ini Bapak Ibu, ya. Seterusnya nama, tempat tanggal lahir, ya, NIK. Nah, NIK ini juga penting Bapak Ibu, ya. Sudah terkoneksi atau belum di Dukcapil? Jika belum terkoneksi, segera dikoneksikan di Dukcapil Bapak Ibu. Oke ya, ini bagian yang ketiga. Berikutnya yaitu bagian yang keempat. Apa yang perlu diperhatikan Bapak? Yang perlu diperhatikan adalah tentang rombongan belajar Bapak Ibu. Di sini sudah tertera Bapak Ibu, ya, rombongan belajar. Apakah betul Bapak Ibu itu mengajar sekian jam? Apakah betul Bapak Ibu mengajar di sekolah tertentu? Contohnya seperti ini, ya. Di sini nanti sebelah kiri ada nama sekolah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu di SMA, ya di SMA lah keluarnya di sini. Dan nama rombelnya, contoh di sini yaitu 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3, 11 MIPA, ya, dan 12 IPA. Nah, di sini di rombongan belajar ini adalah progres Bapak Ibu, ya. Progres yang perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ataukah sudah sesuai atau belum dengan kenyataan Bapak Ibu alami yang bagian keempat ini. Berikutnya apa lagi Pak yang perlu kita perhatikan? Di sini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melakukan verbal ijazah Bapak Ibu? Sebelum Bapak Ibu melakukan verbal ijazah, yang perlu Bapak Ibu update adalah riwayat pendidikan formal. Riwayat pendidikan formal ini yaitu dimulai dari SD Bapak Ibu, ya. Silakan input data Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu waktu SD. Silakan input SMP, SMA, dan S1 Bapak Ibu atau perguruan tinggi Bapak Ibu. Silakan semua ini verbal Bapak Ibu. Silakan semua ini input Bapak Ibu. Di mana cara inputnya? Cara inputnya lihatlah di awal tadi, yaitu di info GTK, yaitu bagian pendidikan Bapak Ibu. Ya, di situ Bapak Ibu bisa menginput sendiri Bapak Ibu, ya. Namun jika Bapak Ibu tidak bisa menginput, silakan minta bantuan kepada operator sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini jangan diabaikan Bapak Ibu, ya. Karena panitia pada tahun 2022 ini akan mengobservasi. Dari mana mengobservasinya? Yaitu dilihatlah dari background kita di info GTK maupun di SIM PKB Bapak Ibu. Oke. Di sini wajib Bapak Ibu masukkan, ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menginput, yaitu pendidikan formal Bapak Ibu. Jadi mulai dari SD, ya, dari SD Bapak Ibu input, SMP silakan diinput, SMA diinput, dan perguruan tinggi atau satunya silakan diinput Bapak Ibu. Ini harus dikorcek Bapak Ibu, ya, harus dikorcek sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu. Sedangkan untuk verbal ijazah S1-nya perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu di sini ada status verbal ijazah S1 atau D4 Bapak Ibu. Apakah ijazah Bapak Ibu sudah di verbal? Ya, jika belum di verbal, maka segera verbal terlebih dahulu Bapak Ibu.
Karena jika Bapak Ibu tidak segera verbal ijazah S1-nya, maka Bapak Ibu tidak akan terpanggil. Oke, di sini nanti ada tanggal verbalnya akan keluar di posisi sebelah kanan. Nama pada ijazah, nomor ijazah masukkan, nomor induk mahasiswa dimasukkan, nama perguruan tinggi dimasukkan, prodi atau jurusan dimasukkan, tahun lulusnya dimasukkan. Nah, di sini ada metode verbalnya. Metode verbal itu ada yang API, yaitu otomatis, ada yang sifatnya manual Bapak Ibu. Ya. Oke, setelah itu status verbalnya bagaimana? Apakah selesai atau belum? Maka apabila belum selesai, maka segera perbaikan. Di sini ada namanya yaitu perbaikan hasil validasi Bapak Ibu. Ya, namun apabila sudah selesai, maka hasil tidak perlu Bapak Ibu yaitu memperbaiki hasil validasi. Nanti jika informasinya sudah dibuka Bapak Ibu, maka status verbal di bawah ini ada sifatnya yaitu terkunci. Ya, jika terkunci nanti Bapak Ibu sudah tidak bisa memperbarui yaitu verbal ijazah S1-nya Bapak Ibu. Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang masuk ke prioritas kedua dan ketiga, perlu diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Silakan cek kembali data Bapak Ibu di Info GTK ya, dan cek Bapak Ibu datanya di SIM PKB atau di Dapodik. Jika belum lengkap, segera lengkapi. Sekali lagi, untuk prioritas kedua dan ketiga tidak akan dites kompetensi lagi, melainkan berdasarkan observasi. Apakah betul Pak informasi ini? Mari kita cek, yaitu pernyataan Ibu Nunuk Suryani. Sudah jelas Bapak Ibu di sini. Ibu Nunuk Suryani sebagai Sekjen GTK beberapa waktu yang lalu yaitu sudah mengupload yaitu tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang apa? Tentang pengadaan P3K Bapak Ibu. Di sini sudah begitu banyak yang berkomentar Bapak Ibu ya. Uploadan Ibu Nunuk Suryani. Ibu Nunuk Suryani mengatakan peraturan Menpan RB sebagai dasar seleksi P3K tahun 2022 telah terbit. Silakan baca dan simak baik-baik katanya. Di sini edukasi official atau channel ini yaitu berkomentar juga Bapak Ibu ya. Kami juga berpartisipasi bagaimana cara informasinya update Bapak Ibu. Bagaimana dengan guru honor yang sudah di atas 3 tahun mengajar namun belum passing grade di saat tes 1 dan tes kedua? Apakah akan mengikuti seleksi tahap ketiga Bapak Ibu? Di sini kami tim edukasi juga menyampaikan unek-unek Bapak Ibu ya, karena banyak teman-teman yang menyampaikan atau yang bilang kepada edukasi, apakah kami perlu tes Pak? Maka supaya kami bisa menjawab, maka kami juga bertanyalah kepada yaitu Ibu Nunuk Suryani. Apa jawabannya? Kata Ibu Nunuk Suryani, salah satunya ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ya, sudah jelas. Kata Ibu Nunuk Suryani adalah tidak akan dites. Ya. Berarti dia masuk ke prioritas ketiga Bapak Ibu. Tidak dites, tapi melalui pemeriksaan kesesuaian atau observasi saja. Bagaimana caranya observasi? Yaitu tadi kita bahas, yaitu background check kita di Info GTK dan di SIM PKB atau data Dapodik Bapak Ibu semua. Oke ya, di sini sudah jelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan galau lagi bahwa prioritas kedua dan ketiga itu tidak akan dites, melainkan yaitu melalui pemeriksaan observasi. Namun yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk saat ini, ayo Bapak Ibu silakan cek data Bapak Ibu di Dapodik apakah sudah valid atau belum. Jika belum, segera perbaiki, minta bantuan operator masing-masing. Oke ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kali ini ya kita khususkan untuk prioritas kedua dan ketiga, dan setelah ini kita akan mengupdate yaitu jadwal P3K Bapak Ibu ya. Kami dapat bocoran jadwal P3K kapan akan dilaksanakan. Itu kami dapat bocoran, namun akan kami berikan informasi berikutnya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, bravo P3K.